8 langkah budidaya udang faname di kolam terpal. Yang pemula wajib tahu. Salah satu menu seafood yang sulit ditolak adalah udang faname. Udang faname adalah spesies udang yang berasal dari Samudra Pasifik Timur, yang tepatnya mulai dari negara bagian Sonora, Meksiko hingga ke Peru Utara. Karena jadi primadonanya, banyak yang melakukan budidaya udang faname. Terdapat berbagai cara budidaya, baik cara budidaya udang faname di tambak tradisional maupun cara budidaya udang faname di kolam terpal. Budidaya udang faname semakin terdengar menarik karena udang ini menjadi salah satu komoditas ekspor. Dagingnya yang empuk dan budidaya yang cepat membuat keuntungan akan semakin cepat. Mengutip situs resmi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Beleng, berikut cara budidaya udang faname di kolam terpal. Yang pertama, persiapan lokasi. Sebelum memulai budidaya, ada baiknya memilih lokasi budidaya udang yang sesuai dengan kebutuhan. Kamu dapat menggunakan lokasi di belakang rumah atau tanah yang kosong yang dimiliki. Selain itu, kamu dapat menggunakan lokasi yang terbaik untuk membuat pembesaran budidaya udang faname yang diinginkan. Terdapat dua pilihan bentuk kolam terpal, yaitu bentuk kotak dan bentuk bulat. Kolam terpal juga memiliki pilihan dalam hal ukuran yang dapat disesuaikan dengan lahan yang tersedia. Nomor 2. Pengaturan budidaya. Kamu bisa budidaya udang faname air tawar di dalam kolam terpal dengan baik. Budidaya ikan faname air tawar biasanya dilakukan untuk tambak. Pemeliharaan udang faname memang biasanya dilakukan pembesaran di air palung, namun saat ini penelitian juga bisa dilakukan di kolam terpal. Nomor 3. Pengisian air kolam. Kamu dapat memperhatikan bagaimana air diisi ke dalam kolam dengan mengisinya secara bertahap. Kamu bisa membiarkan pengisian air yang sudah diisi ke dalam kolam selama 1-2 minggu. Air kemudian dibiarkan agar bau karet dari terpal hilang. Setelah itu, air dibuang dan diganti dengan air tawar yang baru, lalu didiamkan kembali beberapa hari. 4. Fermentasi kolam. Sebelum diberi bibit udang, kolam harus difermentasi dengan prebiotik dan ditambahkan garam agar air menjadi payau. Nomor 5. Pemilihan bibit unggul. Pilih bibit udang faname dengan kualitas yang sangat baik. Bibit unggul biasanya dapat dilihat dari segi ukurannya yang seragam. Pembibitan udang bisa dilakukan dengan cara berenang melawan arus sehingga tidak terdapat cacat atau luka di area fisiknya. Nomor 6. Penebaran bibit udang. Perhatikan limitasi suhu air dalam kolam sebelum penebarkan bibit. Caranya dengan mengapungkan kantong yang berisi bibit udang. Penebaran bibit udang jangan dilakukan saat siang hari. Sebaiknya kamu melakukan penebaran bibit pada sore hari sehingga tidak terlalu menyengat. Nomor 7. Pemberian pakan. Selama 7 hari kamu dapat melakukan penebaran udang sehingga perlu memperhatikan waktu makan agar pembesaran udang berjalan lancar. Setelah memasuki usia 7 hari, maka kamu bisa memberikan protein tinggi yang banyaknya 30% dari takaran pakan yang ada. Kamu bisa memberikan pakan udang sebanyak 3-4 kali sehari. Nomor 8. Keunggulan kolam terpal. Budaya menggunakan kolam terpal ini terbilang lebih hemat dibandingkan dengan menggunakan kolam tembok atau beton. Pertama, kamu bisa membeli kolam terpal langsung sehingga tidak membutuhkan karyawan untuk pembuatan kolam beton. Pembangunan kolam tembok membutuhkan dana untuk biaya karyawan. Air tawar yang dipakai juga lebih hemat karena lebih bersih menggunakan terpal. Selain itu, penggunaan kolam terpal lebih efisien dibandingkan dengan penggunaan kolam tembok. Kamu bisa membeli secara langsung kolam terpal yang diinginkan dibandingkan dengan pembuatan kolam tembok yang membutuhkan waktu yang sangat lama.